Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandang Muhammad Desmanto, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Walid Suben, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch pertama Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci, Jambi. Kali ini saya akan memperagakan praktek pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 dengan materi menghindari perilaku tercela, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi guna pemenuhan tugas UKIN uji kerja yang telah diberikan oleh LPTK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Hey, 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 pagi. Ternyata semangat pagi hari ini masih tetap membara ya untuk belajar bersama kita pada kesempatan pertemuan kali ini ya. Jadi semangat juga diperlukan untuk kita selalu telah berilmu ya, menuntut ilmu di sepanjang hayat. Selama kita masih bernafas, maka kita selamanya itu kita wajib menuntut ilmu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, langkah berikutnya kita tidak lupa terkait BRTT. Apa itu BRTT? Bersih, rapi, tertib, dan teratur. Oke, silakan BRTT, cek kerapian, kebersihan masing-masing. Ya, boleh dicek tempat duduknya masing-masing. Apakah ada sampah atau sudah bersih? Silakan. Oke, ya. Pecinya dirapikan, kerudungnya kalau masih ada yang kelihatan rambutnya dirapikan, bajunya sudah ya, penitinya, oke sudah rapi semua. Oke, tempatnya aman ya. Hari ini yang piket sudah melaksanakan piket kebersihannya, sudah, alhamdulillah rajin-rajin ya. Kelas 10 ini memang sangat rajin sekali ya. Setiap hari selalu memperhatikan kebersihan kelas. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dulu. Bapak silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, silakan. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Srahli sadri wa yassirli amri min lisani. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kebangsaanku, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada anak semua. Hari ini kita sebelum memasuki pembelajaran ada kehadiran yang harus cek terlebih dahulu. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Oke, hadir semua ya. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini hadir semua anak rajin-rajin. Bapak ingin menanyakan materi di pertemuan minggu lalu. Masih ingat apa yang kita bahas? Terkait apa? Materi apa? Hikmah, ya, sajaah,
ifah, dan oke. Apa itu hikmah? Oke, apa itu ifah? Oke, apa itu saja? Kalau al-adalah? Oke, baik ya. Masih ingat materi-materi yang kita bahas pelajari bersama minggu lalu, yaitu hikmah, ifah, sajaah maupun adalah. Itu semua adalah perilaku-perilaku terpuji yang harus kita miliki. Bagaimana seorang muslim yang kuat, kita harus memiliki beberapa sikap-sikap atau perilaku terpuji tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perilaku-perilaku tercela ya, kebalikan dari perilaku terpuji. Ada beberapa perilaku tercela, banyak sekali dalam akidah akhlak ya. Akan tetapi pada materi kali ini kita akan fokus menghindari perilaku tercela, yaitu pertama apa? Licik, niat tamak, zalim, dan diskriminasi. Kita akan fokus membahas keempat ini. Jika minggu lalu kita pelajari perilaku terpuji yang harus kita aplikasikan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini juga harus kita hindari dari perilaku-perilaku tercela ini. Oke, Bapak tampilkan materi pagi hari ini terkait menghindari perilaku tercela, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Tujuan pembelajaran dari materi pada pertemuan kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasikan pengertian, ciri-ciri, dan dampak dari perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Ya. Nanti pengertiannya apa, konsep dari materi perilaku tercela ini apa, bagaimana ciri-ciri orang yang melakukan atau berperilaku tercela seperti itu. Ya. Dampaknya apa bagi diri sendiri, bagi masyarakat, maupun bagi lingkungan. Dan tujuan belajar yang kedua adalah mampu menganalisis sebab-sebab perilaku tercela. Jadi sebabnya apa sih? Seorang ini berperilaku licik, zalim, dan diskriminasi, apa yang menjadi penyebab? Tentunya berdasarkan dalil akli dan dalil nakli. Ketiga, siswa mampu menyajikan solusi untuk menghindari perilaku tercela berdasarkan nanti hasil diskusi kelompok ya. Jadi ini solusinya bagaimana dalam rangka menghindari perilaku ini? Tentunya nanti kita akan berpikir secara kritis dengan diskusi kelompok. Nanti ada pemecahan masalah yang ada nanti saya tampilkan, nanti kita diskusikan bersama ya. Oke, ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sedikit ilustrasi dari sikap atau perilaku tercela pada teman kali ini ya. Silahkan disimak di depan ini. Untuk kamu yang hidup di kota besar, tentu para pedagang air mineral di lampu merah bukan hal asing untuk dilihat kan? Dan bahkan sering jadi penyelamat saat orang terhadang macet dan mulai merasa, kepanasan. Nah, siapa sangka juga nih Pop Gengs, kalau dari banyak pedagang air mineral di jalan, ada loh beberapa dari mereka yang memanfaatkan kesempatan untuk berbuat curang, yaitu dengan cara ngisi botol air bekas dengan air jernih yang entah diambil dari mana. Ya, hal ini tentu merugikan pedagang asongan lainnya ya yang bertindak jujur karena netizen mulai takut beli dagangan mereka lagi. Baik, selanjutnya kita pindah ke pedagang beras. Lewat video viral berikut ini, salah seorang netizen membagikan pengalamannya yang menyaksikan kecurangan pedagang beras yang menggunakan pemberat dalam melakukan penimbangan. Dalam aksinya, si pedagang terlihat cukup lihai dalam memindahkan batu ke timbangan dan juga menurunkan batu dalam timbangan. Ya, aksinya sih gak kalah sama pesulap. Kembali di Prime Time, pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memandang perayaan Idul Adha dapat menjadi momen seluruh masyarakat Indonesia untuk menjauhi segala bentuk perilaku koruptif. Menurut Ketua KPK, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terkait Idul Adha layak menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk menjauhi sifat tamak. Menurut Firly Bahuri, tabiat tamak adalah wujud ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan hasrat serta hawa nafsunya. Firly juga mencontohkan riwayat hadis tentang Nabi Muhammad yang enggan menyolati jenazah seseorang lantaran jenazah itu semasa hidupnya terbukti menggelapkan harta yang bukan haknya. Menurut Ketua KPK, peristiwa ini hendaknya memberi efek jera bagi orang-orang yang masih hidup untuk tidak melakukan perbuatan koruptif. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di
di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini, kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia, jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Oke, baik, cukup ilustrasi untuk mengawali materi pada pertemuan kali ini. Ada beberapa video yang saya tampilkan tadi di awal terkait apa tadi, ada kecurangan ya, kemudian ada bentuk ketamakan dan diskriminasi. Di situ semua nanti akan kita kaitkan dengan materi pada kesempatan kali ini tentunya. Tapi sebelumnya saya ingin melihat pengetahuan dari peserta didik semuanya terkait licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Baik, silahkan boleh membuka gadgetnya. Bagi yang tidak membawa gadget atau smartphone boleh mengaplikasikan atau mengoperasikan laptop yang ada di depan. Sebagai pretest bentuk tes awal terkait pengetahuan pada kali ini, silahkan dibuka link yang sudah saya share di grup, artinya di grup kelas sudah ada. Oke, sudah, Ekal, Mirza, sudah. Start, tulis nama, ya, atau ketik nama. Oke, baik yang HP maupun yang laptop sudah bisa mengoperasikan. Silakan dikerjakan. Ada 10 soal pretest. Oke, baik. Ya, sudah selesai semua ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Silakan. Oke, ini saya lihat sudah ada beberapa tanggapan yang masuk. Ya, kurang satu ya. Kurang satu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Sudah masuk semua. Semua kompleks sudah memberi tanggapan terkait pretest 10 soal. Oke, semua sudah terkumpul. Ya, terima kasih atas pengerjaan pretestnya. Kita fokus kembali ke papan tulis. Silakan gadgetnya disimpan kembali. Nanti jika diperlukan, nanti bisa dipakai lagi. Menggali apa yang kamu ketahui terkait akhlak atau perilaku tercela? Apa? Akhlak atau perilaku apa? Yang tidak baik, ya tentunya tercela, tidak baik ya. Akhlak-akhlak yang artinya melanggar syari Islam ya. Apa kamu pernah melakukan salah satu perilaku tersebut? Licik, tamak, zalim, dan diskriminasi? Apakah pernah? Ya pastinya pernah ya. Kita manusia biasa ya, pasti pernahlah salah satu saja melakukan perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Masih ingat ketika pelaksanaan tes atau ujian ketika sekolah, baik dari SD, MI, MTS atau SMP, bahkan di sini ya, semesteran atau ulangan harian, apakah ada masih berperilaku licik atau curang? Setelah menyadari nanti ketika kita sudah selesai mempelajari perilaku ini, maka apakah kita meneruskan perilaku tersebut atau kita berhenti dan menjadi lebih baik tentunya. Terkait pertanyaan-pertanyaan sebagai pemantik ini kita pecahkan tentunya dengan diskusi kelompok tutor sebaya ya. Kita akan pecahkan masing-masing ada beberapa permasalahan sehingga kita akan menemukan solusi-solusi dari masalah tersebut. Nanti kita akan buat kelompok tutor sebaya. Oke, selanjutnya peta konsep dilihat. Ini bisa juga dilihat di buku masing-masing, ada di referensi buku dari perpustakaan, buku paket masing-masing, silakan dilihat. Di situ ada perilaku tercela, ada pengertian, ada ciri-ciri, penyebab, solusinya dan sebagainya ya, sehingga nanti akan memunculkan beberapa sikap-sikap ya dari kondisi tenang dan sebagainya. Oke, ini peta konsep. Oke, ini orientasi masalah. Jadi ada beberapa masalah-masalah nanti yang akan perlu dipecahkan, didiskusikan bersama. Orientasi masalah yang pertama.
Pentingnya kejujuran dan keadilan dalam praktek jual beli, khususnya terkait dengan takaran, ilustrasi yang di awal tadi ya. Timbangan, kisah kaum Madian. Nah, kita kaitkan dengan konteks kehidupan yang ada pada zaman dahulu ketika kaum Madian. Gimana kaum Madian itu? Kalian tahu? Ya, seperti kita kaitkan di pelajaran sejarah budaya Islam yang telah diampu oleh Pak Ahmad Rofil Wahid, kota barat daya Hijaz yang sekarang ya terletak di Arab Saudi sana ya, di tanah Arab. Kaum Madian pada zaman Nabi Syuaib yang seringkali dikaitkan dengan praktek kecurangan dalam berdagang. Ya, menjadi ilustrasi nyata betapa perilaku licik semacam itu dikecam keras dalam ajaran Islam. Ya, tidak hanya perilaku kaum Madian, Pak. Sekarang juga banyak beberapa oknum penjual yang melakukan kecurangan, entah itu beras atau bahan-bahan sembako yang lainnya lah, Pak, ada ya, minyak goreng dan sebagainya. Berdasarkan cerita kaum Madian ini, perhitungkan dalam hal tersebut pedagang mengurangi timbangan sebesar 10%, misalkan ya, dari yang seharusnya 5 kg, jadi berapa berat aktual yang diterima pembeli ya, yang seharusnya 5 kg tapi mengurangi timbangan 10% dari 5 kg tersebut. Nah, nanti ingatkan. Jadi materi ini saya sangat tertarik sekali dengan literasi yang diusung oleh Kementerian Agama, yaitu lewat program AKMI pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun 4 tahun sebelumnya Kementerian Agama lewat program Komponen 2 yaitu AKMI ya, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, ini sangat baik dan saya tertarik sekali mengintegrasikan literasi terintegrasi di materi saya. Jadi ini Pak, ini bukannya matematika. Ya, ini namanya literasi integrasi. Ada beberapa literasi, yaitu 4. Literasi numerasi, literasi membaca, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Oke, pas nanti ada 4 kelompok. Ya, kita nanti bentuk menjadi 4 kelompok atau tutor sebaya, di mana masing-masing ada masalah yang harus dipecahkan bersama dan masing-masing mendapatkan literasi yang berbeda. Yang pertama ini literasi terkait numerasi. Numerasi terkait angka, hitungan dan sebagainya. Nah, ini bisa dikaitkan ini. Sehingga apa? Nanti kita dalam kehidupan sehari-hari, oh iya ternyata hitungan ini dikurangi seperti ini. Berarti yang seperti 2 ini banyak keuntungan haram. Berarti ada keuntungan haram yang diperoleh dari penjual. Berapa persen? Yang kita hitung berapa kilo? Ya. Dampak sosial ekonominya apa dari tindakan tersebut. Nah, ini nanti menjadi bahasan-bahasan yang menarik tentunya untuk dibahas secara berkelompok. Selanjutnya, masalah yang kedua, ini ada berita ya, Jakarta, jumlah aksi teror di Indonesia terjadi tidak saja menyasar lokasi khusus tapi juga tempat-tempat umum. Ada beberapa kejadian besar yang dicatat dari tahun 2000. Ini saya ambil ilustrasinya atau sumbernya dari tahun 2002 sampai 2021. Ada 6 kejadian pemboman. Artinya ini radikalisme yang diadakan oleh para teroris ya. Pertama bom Bali tahun 2002, bom Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009, bom Sarinah dan bom katedral lagi-lagi di gereja Katedral Makassar tahun 2021. Sebenarnya masih banyak sekali kejadian-kejadian radikalisme, terorisme ya yang ada di Indonesia. Tapi ini saya ambil ilustrasi yang kejadiannya memang paling besar yang pernah ada di Indonesia. Oke, berdasarkan informasi, coba nanti analisis bagaimana pemahaman yang keliru tentang agama dapat digunakan untuk membenarkan tindakan zalim ini. Ya, tindakan zalim ini atas dasar apa? Kemudian bagaimana tindakan ini dapat merusak tatanan sosial dan budaya serta nilai-nilai kemanusiaan. Ya, bagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini coba nanti dicari punya. Ini terkait literasi membaca ya. Yang kedua ini. Kemudian ketiga, ini juga saya ambil dari berita dari Kompas atau Tempo ini ya. Kejaksaan Agung atau Kejagung terus mendalami penyidikan kasus korupsi timah. Ya, pernah mendengar berita korupsi timah? Sampai 271 triliun. Itu ada yang sudah melihat uang sebanyak 271 triliun? Belum ya? Ya sama tuh ya. 271 triliun itu kalau dibelikan kerupuk dapat berapa Pak ya? Insya Allah sampai satu desa ini kebanjiran kerupuk lah ya. Kalau dibelikan
kerupuk tuh ya, 271 triliun. Wah, nggak bisa kebayang Pak. Uangnya saja nggak pernah ngitung, nggak pernah lihat Pak, ini ya, nggak pernah kebayang. Nah, ini dikorupsi yang memang memiliki kerakusan, ketamakan yang tidak pernah puas, merasakan puas dan terus serkan ini. Coba nanti dijelaskan potensi dampak negatif aktivitas penambangan timah terkait ini literasi sains ya. Kemungkinan hilangnya keanekaragaman hayati di area tersebut. Identifikasi minimal 2 jenis unsur kimia berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan akibat aktivitas penambangan yang tanpa kontrol tersebut. Jadi kita tidak hanya memahami bahaya dari sikap ini, tapi dampak bagi lingkungan apa sih? Kalau kita memiliki sikap tamak ini, dampak bagi lingkungan apa sih? Zat-zat kimia yang menjadi bahaya-bahaya, bagaimana dampaknya bagi anak cucu kita sendiri bahkan ya. Besok ketika kita sudah tidak ada, ekosistem sudah rusak dan sebagainya. Nah, justru malah berakibat pada diri kita dan keluarga. Selanjutnya, ini juga bersumber dari CNN Indonesia. Nah, ini yang terbaru pada tanggal 2 Mei. Ini tanggal ya berarti tidak lama ya. Tidak lama kemarin pada tanggal 2 Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah telah resmi mengeluarkan SE surat edaran terkait penghapusan syarat untuk melamar kerja. Ini kan, bayangkan, coba kalian sudah lulus, nanti ketika melamar pekerjaan ada diskriminasi usia, bahwa usia nanti yang sampai usia ini sudah tidak bisa masuk. Jika kalian mencari pekerjaan sampai sudah usia 30, padahal perusahaan tersebut maksimal 25 tahun atau 28 tahun, kan kalian tidak bisa masuk ya nanti ketika sudah dewasa, ketika sudah lulus. Nah, ini saya kira perlu juga untuk dianalisa apakah kebijakan ini tepat atau tidak nanti ya, yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah ya, yang kemarin baru jadi setelah Pilkada 2024 kemarin. Nah, ini permasalahan yang terakhir yang perlu kita bahas. Oke, jadi nanti setelah berkelompok, membentuk kelompok tutor sebaya, penilaiannya apa? 1, keaktifan dalam diskusi kelompok. Jadi nanti tidak ada siswa yang tidak bekerja. Artinya semua bekerja sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya pemikir, Pak. Oke, saya menggagas ide-ide. Saya nggak bisa mikir, Pak, tapi saya tulisannya bagus. Baik, kamu yang jadi notulen ya, nanti menulis catatan hasil diskusi. Kemudian saya sepertinya ahli IT Pak. Oke, saya yang cari sumber link video-video terkait, sumber-sumber yang ada di sumber digital. Saya ahli IT Pak. Nanti saya sediakan per kelompok ada 1 laptop ya untuk referensi tambahan. Nanti juga saya kirim link terkait licik, tamak, zalim dan diskriminasi. Nanti saya kirim link video yang terkait masalah tersebut. Dan lain-lain ya. Kalaupun tidak bekerja, nanti pasti teman-teman yang harus mengingatkan ya, ketepatan analisis masalah. Masalahnya dianalisis dalam konteks sehari-hari. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kualitas presentasi setelah didiskusikan, nanti disimpulkan, kesimpulannya bisa dipresentasikan di depan ya. Nanti jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi, baik berupa pertanyaan bagi yang belum jelas, silakan, tidak apa-apa. Ataupun kritik atau tambahan boleh sebagai kritik saran dari kelompok yang presentasi. Relevansi sumber informasi yang digunakan. Di sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi, literatur yang digunakan relevan nggak? Oke, sebelum ke kelompok tutor sebaya, apa ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas saya kira. Oke, silahkan sekarang mulai membentuk kelompok tutor sebaya. Sebagaimana sudah dibentuk seperti biasa, oke ya. Silahkan untuk berdiri semua, bergabung ke kelompok tutor sebayanya masing-masing. Oke, ini saya tampilkan. Nah, ini kelompoknya. Jadi 4 kelompok ya.
Ya, silakan ditata mejanya. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq, kelompok Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dalam mata pelajaran sejarah budaya Islam, keempat tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa yang harus kita anut juga, ya, sikap dan perilaku mereka. Ya, Abu Bakar As-Siddiq silakan di mana, Umar bin Khattab di mana, Utsman bin Affan di mana, Ali bin Abi Thalib di mana, silakan. Ya, ini dilihat sini ya. Itu juga yang ini. Yang ini taruh depan sini. Geser ya, kemudian geser dulu. Oke, ini taruh sini. Oke. Oke, ini silahkan dirapatkan ke sini. Masih mejanya taruh sini. Baik, sudah terbentuk kelompok tutor sebaya masing-masing ya. Ini akan saya bagikan terkait LKPD atau lembar kerja peserta didiknya ya. Mulai dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Mana kelompok Abu Bakar As-Siddiq? Kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok Umar bin Khattab. Kelompok Utsman bin Affan. Ya, ini ya, Utsman bin Affan. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Silahkan bisa diakses juga link video terkait, tentunya dengan tema masing-masing ya. Sudah saya share atau bagikan di grup kelas, silahkan diakses di laptop ya sebagai penunjang tentunya ya. Coba saya cek yang sudah bisa. Ini dari kelompok apa ini? Utsman atau Umar? Kelompok Umar bin Khattab. Oke, ini ya. Oke. Ya. Nah, coba diperbesar full screen. Oke, volumenya di ya. Ini dari yang saya bagikan terkait perilaku zalim ya. Oke, sebenarnya ini ada korban. Nah, ini tangannya yang kanan hilang ya, buntung ya atau cacat, mohon maaf gitu ya. Karena korban dari perilaku zalim, radikalisme dan terorisme ya, pemboman. Oke, baik lanjut dicoba di analisa sebagai tambahan tadi ya. Selain di ilustrasi di LKPD ini juga penting. Ini yang tadi yang sudah saya share bagikan terkait diskriminasi ya. Nah, ini berita yang ada di kanal YouTube terkait Gubernur Jawa Timur menghapus diskriminasi pembatasan usia pelamar kerja ya. Jadi nanti ada rasa kelegaan sendiri bagi yang usia-usia sudah artinya sudah usia agak tua ya. Jadi kita menyampaikan surat edaran bahwa pada saat-saat seperti ini untuk menentukan usia di dalam rekrutmen ketenaga kerjaan kita minta untuk tidak dilakukan. Tapi sudah kita komunikasikan. Ya, oke, ya, bagus, lanjutkan. Yang perilaku tamak ya. Telah menyebabkan kerugian 271 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan 157,83 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 60,27 triliun rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan 5,25 triliun rupiah. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar 47,7 triliun rupiah. Terkait fokus perilaku licik ya. Oke. Kasus yang dilakukan kepolisian, BN merupakan salah satu sindikat pedagang cabai merah palsu yang menggunakan cat semprot untuk mewarnai cabainya. Berdasarkan pengakuan pria yang sudah 10 tahun menjadi petani sekaligus pedagang cabai ini, tindakan tersebut didorong dengan kebutuhan ekonomi dan juga perbedaan harga cabai kuning dan cabai merah yang makin jauh. Di mana ya, cabai merah katanya punya harga Rp45.000. Ya, dari permasalahan tersebut dicari dulu apa pengertian ciri-ciri dampak dari apa ini? Di licik. Oke. Mana? Ini dibuka permasalahannya. Nah, ini fokus ke licik saja berarti ya. Ini kan ada dalil yang dipaparkan tersebut, timbangan yang dicurangkan, ada kelompok Madian, situ adalah perilaku contoh licik. Ini dikaitkan literasi numerasi ya. Nanti coba dihitung berapa persen timbangan 10
10% dari 5 kilo ya. Jika 5 kilo 10%-nya itu dikurangi. Jadi yang didapatkan oleh pembeli berapa? Kemudian dihitung keuntungan haramnya ya, keuntungan haram yang didapatkan ya dari penjualnya. Jadi dari 50 kilo misalkan, jadi keuntungan haram berapa dari presentasi tadi yang sudah didapatkan gitu ya. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi, tentunya memberi dampak ya, baik sosial ke masyarakat maupun keekonomian gitu ya. Itu sudah dipecahkan bersama-sama ya. Baik, dilanjut, sudah cukup bagus itu. Kelompok Utsman bin Affan terkait ifah ya. Di pertama perilaku sudah ya. Saya kira tidak ada masalah. Dari perilaku ifah ini nanti terkait literasi membacanya apa soalnya kira-kira ya, dipecahkan. Oke, baik, sudah cukup baik, lanjutkan. Kemudian ini ke kelompok Umar bin Khattab ya. Ini terkait fokus apa pelaksanaan tadi? Perilaku zalim ya, perilaku zalim. Oke, sudah ini sudah jalan di permasalahan pertama ya. Nah, pengertian ciri-ciri dan dampaknya tentunya sebagai pengantar untuk tahu dulu. Sudah cukup baik, dilanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan hasil dari diskusi dari masalah-masalah yang ada di masing-masing kelompok. Oke, yang pertama silakan untuk memaparkan hasil diskusinya untuk presentasikan di depan. Dimulai dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kaum Madian. Di mana kaum Madian pada zaman dahulu itu melakukan praktik ketidakadilan dalam berdagang. Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini ada beberapa jawaban kami dan kami sudah mengetiknya dan sudah mengirimkan kepada Pak Bendang. Kalian bisa melihat di layar situ dan juga menyimak kami. Menekankan pentingnya menegakkan timbangan dengan adil. Mengingat kisah kaum Madian, bagaimana prinsip keadilan dalam berniaga direlakkan dengan tantangan etika bisnis modern, seperti praktek manipulasi data penjualan, penipuan konsumen melalui iklan yang menyesatkan, atau praktik korupsi dalam rantai pasar. Berikan contoh konkret. Keterangan kaum Madian menunjukkan bahwa pemahaman dan penguatan literasi numerasi seperti konsep presentasi, perbandingan berat dan perhitungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa sekali. Oke, ya, kelompok Abu Bakar As-Siddiq membahas dengan terkait perilaku tercela licik tadi ya. Sudah sangat komprehensif sekali apa yang telah dipaparkan, solusi yang telah ditawarkan oleh kelompok Abu Bakar As-Siddiq terkait menghindari perilaku licik. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan mempresentasikan hasil diskusi dari perilaku tamak. 1. Diskusikan pengertian ciri-ciri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Baik, kita telah saksikan pemaparan dari kelompok Umar bin Khattab terkait perilaku zalim ya. Jadi ada permasalahan bom yang terjadi di Indonesia ya. Ada bom Bali, bom Marriott sampai gereja dibom. Itu adalah tindakan terorisme ya dan sebagainya. Yang tentunya ini perbuatan zalim yang tidak dibenarkan. Oke, tadi sudah dipaparkan solusinya, kemudian dampak-dampaknya juga. Oke, selanjutnya kelompok Utsman bin Affan untuk maju. Terpantau ya secara legal. Selanjutnya kelompok Ali bin Abi Thalib terkait perilaku apa? Diskriminasi. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan membacakan hasil diskusi. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus untuk kelompok Ali bin Abi Thalib ya, luar biasa. Ya, apa yang telah disampaikan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib terkait tema diskriminasi ya. Jadi yang biasanya ada persyaratan usia maksimal ini untuk masuk pekerjaan ini, maksimal ini. Nah, itu sudah dihapus. Dirasa adalah diskriminasi usia ya, yang dapat apa? Saya kira tidak ada sisi keadilan ya. Mungkin juga dirasa seperti itu. Jadi,
Oke, semuanya sudah memaparkan hasil diskusi mulai dari perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Sangat luar biasa sekali hasil-hasil diskusi pada pagi hari ini ya. Coba kita simpulkan bersama-sama ya dari hasil materi pada pagi hari ini. Setelah dipaparkan oleh seluruh kelompok ya, sangat luar biasa apa yang telah disampaikan dari kelompok Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali terkait tema perilaku licik, zalim, tamak, dan diskriminasi. Kita bersama-sama simpulkan bahwa terdapat ciri-ciri dari masing-masing perilaku licik, tamak, dan zalim. Kemudian cara menghindarinya pun ada beberapa nanti solusi, tadi telah disampaikan solusi-solusi untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut. Baik itu dari licik dengan jujur, dengan pengawasan Allah, sadar dengan adanya pengawasan Allah, muraqabah ya, kita merasa selalu diawasi, menahan nafsu. Kemudian tamak dengan cara qanaah, selalu merasa cukup, selalu bersyukur apa adanya ya, rajin bekerja secara halal, sadar bahwa haram ini nanti akan membawa modal besar ya, apalagi terhadap anak cucu kita, keturunan kita. Tingkat kekayaan atau kemiskinan sebagainya, semuanya itu adalah sama di mata Allah ya, di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan. Oke, ini kesimpulan yang dapat kita tarik bersama dari pertemuan kali ini ya. Tentunya kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya mengetahui teori-teorinya, tapi juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya kita menghindari perilaku yang tentunya pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Semoga dapat membawa pemahaman dan juga membawa kemanfaatan bagi kita semua. Tetapi sebelum kami tutup pertemuan kali ini, ada post-test ya, post-test yang kiranya bisa dikerjakan oleh semua peserta didik. Bisa diakses post-testnya di link yang sudah saya bagikan ya. Ya, ini post-testnya atau asesmen dari materi ini lewat game ya, Edukaplay tentunya ya. Ada yang pernah main kata masa kecilnya? Nah, coba kita main kata bersama-sama ini ya. Baik, terakhir ada post-test yang sudah dikerjakan oleh semuanya. Ya, post-testnya atau asesmen akhirnya adalah berupa kuis yang kami kemas dalam bentuk Edukaplay ya. Nah ini ya, ini bentuk asesmen post-testnya, asesmen akhirnya. Soalnya berupa di atas, kemudian jawaban, ketika jawaban salah maka akan jatuh atau katanya akan tenggelam. Nah ini contoh jawaban salah ya, akan jatuh atau tenggelam ya. Perilaku yang menunjukkan selalu dengan rasa kurang ya. Apa kira-kira merasa kurang? Tamak ya. Jawaban benar maka tetap berada di atas daun ya. Kemudian kalau tidak dijawab sampai timer habis, waktu menunjukkan waktu mundur, saya kasih timer 25 detik tadi ya, 25 detik. Sampai mundur 11, 10, 9, 8, 7 sampai 0 tidak dijawab juga akan kejebur ya. 3, 2, 1. Nah ya, akan kejebur sendiri. Ya, oke. Nah itu yang belum mulai bisa di video dari awal, dari mulai TKPU ya. Yang prosesnya. Apa? Setelah saya cek dari tanggapan atau yang telah ada di tanggapan tes berupa Edukaplay ya, post testnya semua sudah menanggapi ya. Oke, sangat luar biasa ya.
rata-rata mendapatkan nilai 98, 95. Oke, bagus sekali. Ada yang mendapatkan 90. Nah, itu yang nilai yang paling rendah 90. Jadi semua saya kira rata-rata sudah memahami materi pada kali ini ya. Ya sangat luar biasa sekali. Ya. Terakhir, nah ini terakhir coba nanti diberi tanggapan apa yang telah kita lalui dari proses pembelajaran hari ini. Apakah pelajaran hari ini menyedihkan itu ya, atau ini saya suka, senang, dan ini sangat luar biasa. Saya sangat suka sekali, Pak. Oke. Ada beberapa emoticon yang menunjukkan tadi ya makna pembelajaran hari ini. Ini ada checklist yang dibaliknya nanti bisa ditempelkan. Silahkan ditempelkan di sini, di sini, di sini atau di sini ya. Silahkan menurut ekspresi kalian saat ini setelah melakukan proses pembelajaran. Iya. Oke. Silahkan emoticon sesuai dengan perasaannya masing-masing. Perasaannya luar biasa, maka emoticonnya sangat luar biasa hari ini. Dan ini membawa energi positif bagi kalian nanti ya setelah pulang, dan besok tetap semangat kembali belajarnya. Oke, terima kasih ya. Emoticonnya sangat menunjukkan tidak ada yang merasa sedih ya hari ini ya, ataupun tidak ada yang merasa kecewa ya. Semua merasa senang dan luar biasa, hari ini terkait pembelajaran, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita juga akan membawa dampak positif. Saya kira cukup pertemuan pada kali ini. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa BRTT-nya ya, bersih, rapi, tertib, dan teratur. Kalau ada di bawah silakan diambil, disimpan dulu, nanti dibuang di tempat sampah. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan semangat tentunya yang luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.